Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muthalib, NIM 17010400409. Di sini saya akan menjelaskan hasil atau saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Fenomena Eksploitasi Lingkungan dalam Cerpen Tragedi Asap karya Gigi Suroso, kajian ekokritik. Oke kawan-kawan, saya akan langsung saja. Cerpen menurut Hidayanti adalah cerita pendek atau cerpen. Cerita rekaan yang pendek berbentuk prosa, kesan fiksi. Bahkan ada ahli yang mengungkapkan bahwasanya cerita pendek adalah cerita yang habis dibaca sekali duduk. Maksudnya itu adalah cerpen ini bisa dibaca sekali duduk. Maksudnya itu bisa dibaca dengan satu kali baca, tidak seperti halnya novel yang kita harus membaca kemungkinan ada mungkin berhari-hari begitu. Karena di sini yang kita pahami cerita pendek juga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu tebal dalam penulisannya. Kemudian cerita pendek adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil menurut Sumarjo. Kependekan cerpen bukan karena bentuknya yang jauh lebih pendek dari novel, namun karena aspek masalahnya yang sangat dibatasi. Selanjutnya, penjelasan dari ekokritik. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah oikos, yang berarti rumah, dan logos, yang berarti ilmu. Maka dari itulah secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang ilmu rumah tangga atau makhluk hidup menurut Sumarwoto. Jadi pelaksanaan rumah tangga yang baik akan terjadi apabila adanya keharmonisan antara segala makhluk hidup yang ada di dunia ini, seperti antara manusia, hewan, dan hubungan dengan lingkungan alam sekitar. Jadi adanya hubungan baik yaitu adanya hubungan timbal balik antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kita di sini tidak boleh mengesampingkan salah satu karena semuanya adalah makhluk hidup. Rasa harmonis itu tercipta dengan adanya timbal balik dari masing-masing makhluk hidup dan harus saling menjaga, terlebih manusia yang menjadi makhluk hidup yang berakal. Lanjut. Sementara ekologi sastra itu tidak bisa dipisahkan dengan kajian yang saya kaji, yaitu adalah ekokritik. Ekokritik tersebut juga dijadikan sebagai alat untuk mengkritik karya sastra. Penjumpaan konsep ekologi dan karya sastra inilah yang kemudian akhirnya melahirkan suatu bentuk konsep yang baru, yaitu adalah ekokritik. Harsono dalam Widianti tahun 2017 halaman 2 menyebutkan bahwa ekokritik menjadi paradigma dasar bahwa setiap objek dapat dilihat dalam jaringan ekologis dan psikologi dapat dijadikan alat bantu untuk pendekatan kritik. Lanjut, cerpen. Saya di sini meneliti cerpen Tragedinya Asap karya Gigi Suroso, di mana cerpen tersebut berisi tentang adanya eksploitasi terhadap lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat. Gigi Suroso dalam cerpennya yang berjudul Tragedi Asap ini mengangkat isu berkaitan dengan eksploitasi alam yang digambarkan melalui kerusakan hutan yang dilakukan sekelompok masyarakat atau perorangan yang menjadikan hutan sebagai perkebunan kelapa sawit. Singkat cerita, dari cerpen tersebut menceritakan eksploitasi alam hutan yang dilakukan masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan dari masyarakat, atau menjual tempat atau hutannya untuk dijadikan ladang kelapa sawit. Kemudian dalam pembahasan yaitu saya akan menjelaskan unsur ekokritik dalam cerpen Tragedi
Asap karya Gigi Suroso. Berikut ini merupakan unsur ekokritik pada cerpen berjudul Tragedi Asap menggunakan teori Gerard yang mencakup 6 persoalan yang diangkat, persoalan lingkungan. Mengarang mengimajinasikan bentuk cerpen mengenai persoalan eksploitasi terhadap hutan yang menyebabkan beberapa permasalahan seperti hutan gundul, sumber daya alam yang kurang, hewan yang kehilangan tempat. Persoalan lingkungan yang ditemukan dalam cerpen terdapat sebagai berikut. Pertama, yaitu adalah konflik antara manusia dan alam. Hutan. Dalam cerpen ini menitik beratkan padanya atau ada terhadap hutan yang terbakar dan adanya pembukaan lahan untuk dijadikan ladang perkebunan kelapa sawit. Penulis mencoba mengimajinasikan yaitu pohon yang sebenarnya menjadi hal pokok atau penting bagi kehidupan manusia. Dengan hal tersebut tentunya kita harus merawat, menjaga, kita harus sebaik-baiknya untuk menjaga hutan. Selain itu kita harus memahami bahwa hutan merupakan salah satu fungsi untuk keseimbangan antara alam. Dan jangan menggunakan hutan dengan semena-mena. Keseimbangan alam tentunya perlu dijaga oleh semua pihak. Dan tentunya manusia yang menjadi aktor utama di dunia ini. Keseimbangan alam perlu dijaga agar tidak menjadi bencana yang melanda di suatu saat. Fenomena alam ini terdapat pada kutipan semua perkebunan kelapa sawit dan karet di sini ialah bekas hutan lebat. Semuanya sudah pernah kumasuki bersama Abah dan keempat abang priaku. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwasanya sebenarnya perkebunan kelapa sawit ini dulunya adalah hutan yang lebat, akan tetapi dengan kepentingan mereka akhirnya membabat hutan tersebut dan menjadikan perkebunan kelapa sawit. Tentunya itu adalah hal yang salah karena itu juga akan merusak ekosistem yang seharusnya itu oke lah kita boleh untuk menggunakan hutan tersebut, akan tetapi tidak boleh semena-mena. Selanjutnya kita ke bencana alam. Dengan adanya bencana kebakaran hutan menyebabkan masalah diantaranya itu asap yang bisa memberikan masalah penyakit pernapasan. Jadi di sini dalam cerpen tersebut mengangkat adanya kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja untuk pembukaan lahan. Dan adanya pembukaan lahan ini menyebabkan beberapa permasalahan, yaitu diantaranya adalah penyakit pernapasan. Semua itu terdapat dalam kutipan yang akan saya bacakan. Ini asap, aku teriak dan mulai kebingungan. Di luar sana, para tetangga juga sudah kebingungan, dicampur isak tangis. Ada korban, ada kobaran api dan hutan larangan. Aku belum juga menemukan anak-anakku sambil terus meraba-raba menyerupai orang buta. Tiba-tiba kakiku tersandung benda besar. Selanjutnya, tidak hanya kebakaran hutan. Selain itu, ada juga bencana tersebut merembet ke perumahan yang menyebabkan terjadinya bencana bagi masyarakat dalam kutipan berikut. Hotel yang mereka tinggali ketika liburan terbakar dan semua jasa ditemukan di dalam, mereka terkurung api. Jadi adanya kebakaran tersebut juga menimbulkan bencana lain, yaitu adalah kebakaran yang merembet ke pemukiman atau hotel yang menjadikan banyak orang meninggal. Begitu. Selanjutnya kita lanjut ke pemukiman. Dalam permasalahan ini, masyarakat juga andil dalam permasalahan yang ada. Salah satunya yaitu adalah penjualan lahan kepada perorangan untuk dijadikan sebagai ladang untuk kelapa sawit agar mereka bisa mempunyai uang atau modal besar. Tuan Hadi ia masih muda,
pendatang bukan orisinil Melayu, tetapi kebun sawitnya sangat luas. Banyak masyarakat yang dulu menjual lahannya kepadanya lantaran menanam kelapa sawit itu harus punya modal besar. Jadi di sini juga masyarakat punya andil besar untuk eh, punya andil besar untuk melakukan kesalahan tersebut karena mereka sengaja untuk menjual pemukiman atau lahannya untuk dijadikan kebun sawit, dan itu menurut saya salah karena mereka secara tidak langsung juga akan melakukan perusakan lingkungan. Kecuali mereka melakukan penjualan dan mereka melakukan reboisasi, itu tidak masalah dan mereka tidak melakukan hal tersebut. Jadi menurut saya itu adalah sebuah kritikan yang salah. Menurut saya itu adalah hal yang salah maksudnya. Selanjutnya ada juga penyesalan dengan adanya lahan yang dijual yang seharusnya bisa digunakan sebagai ladang cocok tanam dan bisa dijadikan investasi jangka panjang. Penyesalan tersebut terlihat pada kutipan berikut. Coba saja dulu apa tidak menjual lahannya ke Tuan Hadi. Mungkin nasibku jauh lebih baik lagi. Ujar pada Ani. Selanjutnya binatang. Tentu tidak hanya manusia yang akan terdampak adanya kebakaran hutan, akan tetapi hewan-hewan juga akan terdampak atau merasakan. Dan dampak tersebut yaitu adalah hewan-hewan akan keluar dari sarangnya atau keluar dari hutan karena mereka akan menyelamatkan diri atau mereka ingin mencari makanan begitu ya, sehingga mereka mau tidak mau harus keluar dari pemukiman yaitu dari hutan yang terbakar. Dan yang kita ketahui, hutan harusnya menjadi tempat atau lahan dari para hewan-hewan. Keadaan tersebut terdapat dalam kutipan berikut. Aku dengar ada yang mau membersihkan hutan terlarang itu. Dari telunjuk Ani mengarah ke hutan nan hijau, di atasnya banyak burung bertebangan. Jadi maksudnya yaitu adalah di sini dalam tokoh tersebut menjelaskan bahwa ada sudah berencana untuk menggunduli hutan, dan ya sudah kita ketahui bahwasanya burung-burung terbang karena mereka keluar dari hutan tersebut karena mereka sudah tidak memiliki rumah ataupun mereka tidak memiliki tempat gitu. Selanjutnya bumi. Dengan bencana alam tersebut tentunya membuat bumi semakin tidak sehat, seperti adanya asap dan polusi yang dengan keadaan tersebut tentunya tidak akan kondusif. Seperti awan yang gelap setiap harinya, semua terdapat pada kutipan berikut. Tiba-tiba mataku terasa sepat. Saya dengar azan subuh, tapi kenapa saya tidak dapat melihat apa-apa? Semua jadi putih, dadaku susah bernafas. Semua tergambar jelas adanya permasalahan yang menimpa masyarakat dengan adanya musibah yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Cerpen Tragedi Asap karya Kiki Suroso ini mengimajinasikan fenomena lingkungan tentang pentingnya hutan. Dalam pembicaraan ini, hutan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan. Hutan yang seharusnya menjadi tempat yang baik dan dijadikan tempat manusia untuk saling menjaga dan tidak seharusnya merusaknya. Dengan adanya hutan juga kita bisa bermanfaat bagi manusia itu sendiri dan kita bisa hidup dengan sumber daya alam yang dihasilkan dari hutan-hutan tersebut. Semua itu tergantung pada manusianya saja apakah mereka bisa menggunakan hutan itu dengan bijak atau tidak. Nah, berikut sudah saya jelaskan tentang presentasi saya tentang fenomena eksploitasi lingkungan dalam cerpen Tragedi Asap karya Kiki Suroso, kajian ekokritik. Terima kasih dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata. Saya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.